Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, sebelum kita melakukan aktivitas kita, kegiatan-kegiatan kita pada pagi hari indah ini, saya ingin membagikan satu renungan yang judulnya adalah Bukan Menyerah Tapi Berserah. Di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, nah apa yang menjadi perbedaan di dalam dua kata ini? Menyerah sama berserah. Nah, menyerah adalah ketidakmampuan kita, ketakutan kita, dan kehilangan harapan. Nah, kalau berserah adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dan dua kalimat ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita, apakah kita memilih menyerah atau berserah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, banyak hal-hal yang membuat kita tidak mampu, kita takut, kita menyerah sebelum menghadapi hal-hal itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, mungkin ada hal-hal yang kita tidak mampu atau kita menyerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, sehingga kita menyerah untuk tidak mau melangkah lagi, untuk kita menghadapi hal-hal atau masalah yang datang kepada kita, sehingga kita menjadi takut dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, jangan sampai masalah ini datang atau masalah itu datang yang membuat kita tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, tidak memiliki kekuatan kita di dalam hidup kita ini yang silih berganti, masalah yang datang kepada kita. Nah, tapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan kita berserah, menaruh setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita, karena kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya kepada Tuhan ada kekuatan dan pemulihan, sehingga kita mampu menghadapi semuanya ini. Nah, di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kita tidak mampu menghadapi masalah, kita tidak mampu menghadapi pergumulan yang datang silih berganti kepada kita, yang mungkin mengancam hidup kita untuk kita tidak lebih setia kepada Tuhan, kita tidak datang berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama kita lihat ada tokoh yang hidupnya bergantung, berserah kepada Tuhan. Itu adalah Daniel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12, ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan, kalau kita melihat Daniel ini, ya, kita belajar dalam kehidupan Daniel, apa yang Daniel lakukan kepada Tuhan. Daniel ini adalah orang yang setia,
yang taat kepada Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita juga adalah orang-orang yang setia, yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, Daniel ini ketika Bapak Ibu dia dibawa ke dalam gua singa, ya. Apa yang dia lakukan? Ada dua hal yang saya ambil dalam kisah Daniel ini. Yang pertama adalah berdoa. Nah, Daniel adalah pendoa-pendoa yang setia. Dia takut akan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Nah, sebelum dia ditangkap oleh orang-orang untuk menghadap raja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebelum Daniel ditangkap, dia datang kepada Tuhan. Ya, dia tidak menyerah atas apa yang didengarnya sehingga hidupnya percaya. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia tidak takut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia datang kepada Tuhan, dia datang berserah, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, dengan dia berserah Bapak Ibu, dia berlutut kepada Tuhan. Dia berdoa dengan setia, dengan iman dia percaya kepada Tuhan akan apa yang dia hadapi ketika dia akan dilepaskan, akan dijatuhkan ke dalam gua singa. Nah, yang kedua adalah percaya kehendak Tuhan. Nah, ketika Daniel ditangkap oleh orang-orang banyak, ya, dilemparkan ke dalam gua singa. Bapak Ibu, di situ kita melihat dia terancam oleh singa-singa yang lapar, yang ingin menerkam Daniel. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Meskipun itu masalah yang akan kehilangan nyawa Daniel. Tapi dia percaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Kehendak Tuhan terjadi dalam setiap masalah Daniel. Setiap tantangan yang dia hadapi. Mungkin ini tidak berat dalam kehidupan Daniel, tapi dia percaya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan. Mari kita datang berserah kepada Tuhan. Kita datang berdoa. Kita percaya apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Apa yang kita taruh ke dalam tangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan bekerja. Kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, apapun yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga kita, dalam kesehatan, dalam pendidikan, atau ekonomi yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita menyerah kepada masalah-masalah itu. Jangan sampai kita lari dari hidup kita yang kita setia datang kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh persoalan yang membuat kita menyerah. Kita tetap setia kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita menghadapi hidup ini, kita harus datang berserah. Kita datang berdoa dan percaya dalam kehendak Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan lewat renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dalam kehidupan kami karena kuasa Tuhan, Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami alami, apa yang kami hadapi dalam kehidupan kami yang sekarang ini Tuhan, kami mau datang berserah, kami mau datang percaya kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong kami untuk kami lebih setia kepada Tuhan. Yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.